Governments around the world Can't some save myself. Hai, jumpa lagi dengan si Box TV. Kali ini kita bahas serial superhero yang kita tunggu-tunggu tak bermaksud lama. Langsung saja sebuah berita kontroversial disiarkan oleh Daily Bagelnet yang menyatakan kematian Mysterio, salah satu pahlawan pelindung bumi, adalah tanggung jawab Spider-Man. Bahkan di akhir hidupnya Mysterio membuka identitas Spider-Man adalah Peter Parker. MJ yang jadi kekasih Peter tak luput dari cemooh orang-orang sekitar. Peter segera menjauhkan MJ dan membawa ke rumah Bibi May. Kini Spider-Man sudah menjadi musuh publik. Daily Net adalah pelopor pemberitaan itu dengan menggunakan helikopter selalu mencari pemberitaan tentang Peter. Akhirnya agen federal membawa Peter ke kantornya untuk diinterogasi. Agen federal menemukan drone buatan Stark Industries banyak ditemukan di tempat kejadian. Stark Industries melaksanakan operasi ini dengan menyuruh Spider-Man melakukannya. Tak lama berselang Bibi May dan MJ yang ditemani Ned datang ke kantor federal. Hogan sebagai kekasih Bibi May mencarikan mereka pengacara yang bernama Murdoch. Atas saran Murdoch, mereka harus pindah tempat baru yang lebih tenang sebelum nantinya masalah ini akan dibawa ke persidangan. Ternyata Hogan membawa Peter dan Bibi May untuk tinggal di apartemennya. Hogan sampai sekarang mencoba memperbaiki hubungannya dengan Bibi May agar lebih baik. Malam harinya Peter menghubungi MJ dan mereka membicarakan tentang pendaftaran di Universitas MIT. Sebuah tempat belajar yang sangat diimpikan MJ untuk melanjutkan belajarnya. Pagi itu di sekolah menengah memasuki tahun kedua. Dari awal masuk pintu gerbang sampai ke dalam sekolah, Peter bersama MJ selalu mendapat simpati yang kurang baik. Ned yang juga terkena imbasnya. Kini pemberitaan media benar-benar telah mempengaruhi para guru dan teman sekolahnya. Usai pelajaran, Peter dan MJ berbincang di atap gedung sekolahan. Jing membacakan untuk Peter pelajaran biologi tentang laba-laba. Mendadak muncul Ned yang ikut nimbrung. Ia mengajak Peter dan MJ bersama-sama melanjutkan ke MIT. Bibi May menerima surat dari MIT selalu diberikan pada Peter. Kemudian Peter menemui sahabatnya yang juga menerima hal yang sama. Mereka bertiga sangat kecewa karena tak ada satupun dari mereka yang diterima di MIT. Hal ini sangat mengganggu Peter. Mereka tidak diterima hanya karena mereka adalah teman Spider-Man. Yang terbersit oleh Peter akan seseorang yang menurutnya mampu menyelesaikan masalah ini. Peter pun bergegas menuju kediaman orang yang dimaksud. Sampai di rumahnya, ia bertemu asistennya yaitu Wang. Tak lama kemudian Dr. Strange datang menemui Peter dan menentukan apa maksud kedatangannya. Peter meminta tolong kepada Dr. Strange untuk mengembalikannya pada peristiwa sebelum kematian Mysterio. Dr. Strange tak menyanggupinya, tapi ia mengajak Peter ke suatu tempat. Dr. Strange menunjukkan suatu keajaiban di depan Peter. Ia mengeluarkan kekuatannya dengan membuka portal gerbang waktu serta dengan kemampuan sihirnya berusaha membuat orang-orang lupa bahwa Peter Parker adalah Spider-Man. Saat Dr. Strange melakukan aksinya, Peter selalu mengajak ngobrol dan itu sangat mengganggu konsentrasi serta kekuatan sihirnya menjadi tak stabil. Lalu Dr. Strange menyuruh Peter menghubungi orang-orang terdekatnya dan meminta tolong agar MJ dan Ned pendaftarannya ditinjau kembali. Flash menjelaskan itu bukan wewenang dia, namun ia menyuruh Peter menemui Direktur MIT yang saat ini sedang dalam perjalanan ke bandara. Dengan cekatan, Peter mencari keberadaan pimpinan MIT. Setelah bertemu, Peter pun menjelaskan yang menjadi maksudnya. Tiba-tiba Peter melihat semua orang berlari meninggalkan jembatan. Dari arah kejauhan muncullah sosok yang membuat semua orang ketakutan.
Ia adalah Dr. Otto dengan lengan nano mataharinya. Ia sempat bermusuhan dengan Spider-Man di masa lalunya. Dr. Otto meminta Peter untuk mengembalikan kekuatan matahari yang diambil darinya dulu. Peter tak paham semua itu karena perkenalannya dulu dimulai saat ia sudah kuliah. Dr. Otto lalu menyerang Peter dengan melemparikan mobil sekitarnya ke arah Spider-Man. Tak luput mobil pimpinan MIT yang terkena terjangan tubuh Peter yang dihantamkan ke mobilnya. Peter yang dilengkapi dengan pakaian dari industri serat bisa mengeluarkan kaki besi dari punggungnya sehingga mampu menahan mobil yang meluncur itu tak jatuh ke bawah. Dalam suatu kesempatan, Dr. Otto dengan lengan besinya mampu mencengkram dan melemparkan tubuh Spider-Man ke tembok. Tak disangka perangkat baru pemberian Dr. Strange muncul di tangan Spider-Man. Perangkat baru itu pun diaktifkan oleh Peter, dan sungguh di luar dugaan perangkat baru itu mampu mempengaruhi lengan nano Dr. Otto. Peter memerintahkan lengan nano itu menyelamatkan pimpinan MIT. Peter segera menemui si wanita itu dan memohon kembali teman-temannya untuk bisa diterima di universitasnya. Kali si wanita tak punya pilihan lain selain menerima mereka. Peter kemudian mendekati Dr. Otto, mendadak muncul bola peledak hijau mengarah kepada mereka. Bersamaan itu muncul Green Goblin dengan suara khasnya. Dengan adanya perangkat baru itu, Dr. Strange telah mengaktifkan ruang dimensi waktu yang bisa digunakan Peter sewaktu-waktu. Yang menjadi masalah adalah ketika Peter kembali ke dunianya, musuh-musuhnya dulu juga ikut bersamanya. Hal inilah yang akan menjadi tanggung jawab Peter selanjutnya. Dr. Strange segera menghubungi MJ dan untuk membantu Peter menyelesaikan masalahnya. Mereka ditempatkan di ruang bawah tanah sebagai tempat operasionalnya. Ned sangat kagum dengan isi di ruangan itu. MJ sedikit berpikir lain, ia memahaminya ada sedikit masalah dengan sihir Dr. Strange sehingga butuh mereka untuk menyelesaikannya. Kemudian mereka bertiga mulai mengerjakan pekerjaannya masing-masing, yaitu mencari jejak Spider-Man yang bisa menghubungkan mereka kepada peristiwa yang terakhir. Ned menemukan ada pergerakan di sekitar pangkalan militer dan banyak orang. Di sekitar sana mengatakan melihat sosok makhluk hijau terbang di sekitar tempat itu. Dr. Otto mendengar hal itu mengatakan itu adalah Green Goblin dari perusahaan Osborn. Tapi Dr. Otto tak begitu yakin karena Norman Osborn telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Peter memutuskan untuk mendatangi tempat itu. Tiba-tiba dari arah belakang, Peter melihat cahaya biru yang mengendalikan semua aliran listrik di sekitarnya. Peter berusaha merobohkan semua tiang listrik yang mengarah ke seseorang dalam cahaya biru itu. Mendadak sengatan-sengatan listrik itu mengarah ke Peter, beruntung manusia pasir datang menengahi mereka. Manusia listrik yang muncul bersama manusia pasir itu bernama Max. Tak lama kemudian mereka pun terseret kembali ke ruang penjara bawah tanah Dr. Strange. Tapi kali ini Peter tak ikut terbawa, hanya si manusia pasir Flynn Marko dan manusia listrik Max. Peter yang terus sibuk mencari fenomena yang terjadi di sekitar pangkalan mendapatkan telepon dari Bibi May dan menyuruh segera menemui di kantornya. Bibi May mengatakan fenomena di pangkalan itu berawal dari orang yang sekarang ada bersamanya. Bergegas Peter menemui Bibi May. Hari itu Peter bertemu dengan Norman Osborn, rekan ilmuwan yang diceritakan oleh Dr. Otto sebelumnya. Peter langsung mengajak Norman menuju ruang bawah tanah. Di sana Norman bertemu rekan-rekannya yang dulu pernah bersama-sama melawan Spider-Man. Tiba-tiba Dr. Strange datang dan dengan kekuatannya memasukkan Norman ke dalam penjara. Kemudian Dr. Strange mengeluarkan kotak pembalik waktu yang akan mengirim mereka semua ke dunia pada masanya. Peter menganggap itu berarti akan membunuh mereka semua. Tak disangka Peter mengambil kotak yang dipegang Dr. Strange dengan jaringnya. Peter langsung tancap gas melarikan diri dari tempat itu, namun Dr. Strange selalu menarik dan membawa kembali ke hadapannya. Saking jengkelnya Dr. Strange memukul Peter sampai roh Peter keluar dari tubuh fisiknya. Meski begitu tubuh fisik Peter tetap tak mau menyerahkan kotak itu. Terjadilah perebutan yang super seru antara mereka. Dr. Strange mencoba memperangkap Peter di cermin geometriknya. Peter memecahkan masalah itu dengan rumusan matematikanya yang membuat Dr. Strange malah terpedaya di tempat itu. Peter keluar dari cermin itu setelah melihat lorong waktu muncul di depannya. Peter tiba kembali di ruang bawah tanah. Ia mengajak mereka yang dulu menjadi musuh-musuhnya untuk mendukungnya melawan Dr. Strange. Peter berniat ketika di dunianya mereka yang menjadi musuhnya dulu bisa menjadi orang-orang yang baik. Lalu Peter menyerahkan kotak itu untuk disimpan oleh Angie. Peter membebaskan mereka semua kemudian membawanya ke rumah Hogan. Kemudian Peter menunjukkan sebuah kotak mesin pintar yang merupakan asisten komputer yang akan digunakan membuat alat baru. Peter memulai proyek pertamanya bersama Norman dan menguji cobakan pada Dr. Otto.
Dan hasilnya sangat menggembirakan. Dr. Otto menjadi lebih tenang mengendalikan lengan nanonya. Sementara itu dari pihak Daily Net, di luar mereka selalu mengawasi Peter dengan semua sarana dan prasarananya. Di ruang apartemen, Peter mendengar ada pertengkaran kecil Bibi May dan Norman. Norman ternyata sudah tak mau lagi meneruskan proyeknya bersama Peter. Ia mempengaruhi teman-temannya untuk membuat keputusan sendiri. Kelebihan yang mereka miliki itu bukan kutukan dan tak harus menuruti kemauan seorang anak kecil. Akhirnya terjadilah keributan antara satu sama lain. Bibi May mengambil semua hasil proyek yang sudah selesai dikerjakan. Kemudian Bibi May terus berlari berusaha menyelamatkan alat-alat itu. Tiba-tiba Bibi May dikejutkan dengan jatuhnya Peter yang tak berdaya dihajar Norman di depannya. Bibi May tak tinggal diam, diambilnya suntikan cairan hijau lalu dihujamkan ke leher Norman. Tapi sayang Bibi May diterjang papan luncur terbang Norman yang bermata pisau, Bibi May pun jatuh tersungkur. Sebelum meninggalkan tempat itu, Norman melemparkan bola peledaknya dengan sigap Peter menangkap dan melemparkan kembali bola itu keluar gedung. Ledakan di luar gedung itu memporak-porandakan tim Daily Net dan prasarananya. Tak lama kemudian pasukan kepolisian datang ke tempat itu. Mendadak Bibi May ambruk dan tak bisa melanjutkan langkahnya. Dengan sisa kekuatannya, Bibi May berpesan kepada Peter untuk tetap membantu orang-orang. Tak lama kemudian Bibi May menghembuskan nafas yang terakhir. Hogan yang baru sampai di apartemennya langsung dibekuk pihak berwajib. Karena tak banyak waktu, Peter meninggalkan tempat itu dengan kesedihan yang amat mendalam. Sementara itu di rumah Ned, Ng sudah tak sabar ingin memencet tombol pada kotak pembalik. Tiba-tiba mereka melihat percikan api di sudut ruangan. Dengan menirukan gerakan Dr. Strange, Ned mencoba membuka portal waktu karena di jarinya ada cincinnya Dr. Strange. Alangkah terkejutnya mereka setelah portal itu terbuka muncul dua Spider-Man dari masanya masing-masing. Mereka memberitahukan pada Ng dan Ned di masa keterpurukan itu. Di mana keberadaan Spider-Man menenangkan hatinya, kini ketiga Spider-Man di eranya itu bertemu satu sama lain. Mereka menceritakan kisahnya masing-masing dengan berbagai masalah yang dihadapi. Tapi mereka bertiga sepakat bahwa jika memiliki kekuatan yang besar, maka akan mempunyai tanggung jawab yang besar juga. Akhirnya mereka bertiga berkumpul dan mulai merencanakan sesuatu. Mereka segera menyelesaikan proyeknya agar lebih siap menghadapi musuh-musuhnya. Ned akan kembali membuka portal karena merasa apa yang dilakukan sebelumnya juga berhasil. Peter kecil menghubungi Jamerson, pimpinan Daily Net, untuk melakukan live streaming. Peter menunjukkan keberadaannya di patung Liberty dan siap menunggu musuh-musuhnya untuk datang menemuinya. Tiga Spider-Man itu akhirnya selesai mempersiapkan segala sesuatu di tempat itu. Mereka semakin akrab satu sama lain dan mereka seperti mendapatkan saudara baru di kehidupan mereka. Pertama muncul Max, si manusia listrik, lalu Peter kecil mulai memancing dia untuk mengikutinya. Kemudian muncul si manusia kadal yang bergabung dalam pertempuran. Pertempuran super-super dahsyat itu pun dimulai. Awalnya ketiga Spider-Man ini kesusahan untuk bekerja sama, mereka terbiasa mengambil keputusan sendiri. Dan kebetulan mereka juga adalah pribadi yang sama, seiring berjalannya pertempuran itu kerja sama mereka semakin solid. Tak lama kemudian manusia pasir muncul menyerang ketiga Spider-Man itu. Max akhirnya mampu menjerat di Spider-Man dengan sengatan listriknya, lalu disusul kemunculan Dr. Otto dari belakang Max. Tiba-tiba lengan nano Dr. Otto lalu mencengkram Max dan langsung memasangkan alat pintar itu di tubuhnya. Manusia kadal yang berusaha mengejar Ng dan ditarik ke belakang oleh jari Spider-Man. Ng segera melemparkan cairan hijau, ditangkapnya cairan itu oleh Spider-Man lalu dimasukkan ke mulut si manusia kadal. Ned kembali mencoba membuka portal waktu dan memang benar berhasil, tapi yang muncul justru Dr. Strange. Dr. Strange segera meminta barangnya pada Ng dan Ned. Sementara saat itu juga Dr. Strange melihat kenyataan Spider-Man mencoba mengakhiri masalahnya dengan caranya sendiri, mulai dari manusia kadal. Manusia pasir dan manusia listrik pun kembali normal seperti sedia kala. Dr. Strange berupaya secepatnya mengembalikan mereka ke dunianya masing-masing. Tiba-tiba muncul Green Goblin mengambil kotak pembalik di tangan Dr. Strange. Dr. Otto yang dilewati Goblin segera mencengkram papan seluncurnya dan Dr. Strange secepatnya mengambil kotak itu. Tapi tanpa disadari Dr. Strange, kotak itu telah dipasang bola peledak di dalamnya. Ternyata ledakan itu menghantam penyangga perisai patung yang masih dalam renovasi. Perisai patung itu meluncur deras dari atas menabrak bangunan penyangga di patung itu. Ng kehilangan pijakannya dan langsung terjun ke bawah. Peter kecil sigap meluncur untuk menolongnya, tapi dari samping papan seluncur terbang Goblin menyambar tubuhnya.
Beruntung Spider-Man 2 mampu menyelamatkan Enggi dan menurunkan dengan selamat. Dr. Strange semakin mengerahkan kekuatannya, terdengar suara yang menggelegar seiring perisai patung itu benar-benar jatuh sampai ke bawah. Dan tiang juga kehilangan pijakannya masih sempat bergantung pada tiang yang ada. Muncul jubah terbang Dr. Strange yang membawanya turun dengan selamat. Peter kecil yang terbawa papan seluncur Goblin sempat membuka papan itu dan mengambil bola peledaknya. Tak lama kemudian Peter kecil meledakkan bola itu di papan seluncurnya. Papan itu kehilangan kendali dan meluncur tak beraturan jatuh di tempat perisai patung itu jatuh. Terjadilah pertarungan antara Norman dan Peter kecil. Norman selalu meremehkan kekuatan Peter kecil yang belum terasa, tapi kali ini dia salah besar. Dengan semangat membara, Peter kecil menghajar wajah dan tubuh Norman bertubi-tubi. Bahkan tubuh itu dijungkir balikan oleh Peter tanpa perlawanan yang berarti. Saat Peter hendak menghabisi Norman, Peter dewasa menahannya. Sungguh naas seri belakang Norman menusuk punggung Peter dewasa dengan pisau yang keluar dari tangannya. Peter kedua segera melemparkan suntikan berisi cairan hijau ke Peter kecil. Dengan sebuah gerakan yang cepat, Peter kecil menancapkan suntikan itu tepat di leher Norman. Dr. Strange segera menyelesaikan kekuatan sihirnya untuk menutup kembali portal di sisa waktu terakhir. Ia meminta Peter kecil segera mengembalikan mereka semua dan memperingatkan Peter kecil dari semua kejadian ini. Mereka semua tak akan mengenalnya lagi. Peter kini sangat paham akan semua itu dan ia dengan ikhlas merelakan semua orang yang ada di sekitarnya tak lagi mengenalnya. Peter sangat akan selalu mengingat perkataan Bibi May bahwa kekuatan yang besar menuntut tanggung jawab yang besar. Perlahan mereka semua satu persatu kembali ke dunianya. Jamerson dari Daily Bugle.net tetap saja memberitakan hal-hal buruk tentang Spider-Man. Terlihat Peter sedang berjalan ke rumah makan tempat Enggi bekerja. Saat bertemu Enggi dan Ned di sana, mereka kini benar-benar tak mengenalinya lagi. Di pusara Bibi May, Peter bertemu Hogan yang masih berduka kehilangan orang yang dikasihinya. Peter mencoba menenangkan hatinya dengan mengatakan bahwa Bibi May akan selalu ada bersama karya-karyanya. Sekian perjumpaan kita guys, ketemu lagi dalam kesempatan yang lebih baik. Tetap santai, jangan lupa ngopi, sampai jumpa.